dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, di mana kita masih diperbolehkan untuk bertemu dalam Cahaya Kasih GKJ Prambanan episode yang kelima ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak peristiwa yang kita hadapi dalam keseharian kita, baik itu peristiwa suka maupun duka. Kiranya firman dan pujian dalam Cahaya Kasih GKJ Prambanan boleh menjadi penguat iman kita serta menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Selamat berjumpa lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah penciptaan hari pertama dimulai dengan penciptaan terang, yang kemudian ada pemisahan antara terang dan gelap. Selanjutnya ada siang, malam, petang, dan pagi. Pertanyaannya adalah, sebelum terang diciptakan, apa yang terjadi? Ya, tentu saja gelap. Dulu waktu saya masih kuliah, awal-awal kuliah, ada diskusi tentang hal ini. Di kos-kosan ada diskusi yang cukup luar biasa. Kalau demikian, ketika membaca kitab ini, sebenarnya ada satu hal yang tidak pernah diciptakan Tuhan dalam kitab Kejadian, yaitu gelap. Ya, gelap. Kisah dalam Kejadian ini menegaskan bahwa gelap tidak diciptakan oleh Tuhan, tetapi Tuhan menciptakan terang, kemudian muncul siang, malam, pagi, dan petang. Sekarang apa yang bisa kita pelajari dari
pengkisahan atau penuturan penulis kitab Kejadian ini. Seperti pada perenungan yang dahulu bahwa kitab Kejadian memang bukan kitab saintis ya. Jadi kita harus menyadari ini adalah kisah kebijaksanaan. Ini adalah kisah yang mengajar pembacanya untuk melihat realita kehidupan. Jadi memang kitab Kejadian tidak diciptakan sebagai kitab saintis atau asal mula secara fisika, biologi atau secara ilmu pengetahuan semacam itu, tapi ini kitab kebijaksanaan. Jadi mari belajar bersama-sama dari pembacaan kitab tadi, apa kebijaksanaan yang bisa kita ambil dari kitab ini pada masa sekarang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya kebijaksanaan yang hendak diajarkan penulis kitab Kejadian ini kepada para pembacanya antara lain bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita melihat sebenarnya semuanya terang, jelas, baik-baik saja, ya. Sampai pada satu titik kadang-kadang kita tidak paham, kita tidak menyadari bahwa apa yang baik sehari-hari ini, bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa bekerja, dapat penghasilan, atau apapun itu sebenarnya itu hal-hal yang terang, hal-hal yang jelas, hal-hal yang bisa kita lakukan. Baru tiba-tiba itu menjadi gelap pada saat hal itu tidak bisa kita nikmati lagi. Tiba-tiba saja atau begitu saja kemudian ada duka, tiba-tiba ada gelap, ada sesuatu yang mengganggu dari kenyamanan hidup kita. Gelap itu datangnya tiba-tiba, gelap itu tidak diusahakan, dia datang begitu saja dalam diri kita, mempengaruhi kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada titik itu, pada titik duka itu, pada titik gelap itu, kita memerlukan usaha, kita memerlukan usaha yang lebih lagi supaya kita bisa mendapatkan terang. Jadi kisah ini ingin menunjukkan bahwa Tuhanlah sumber terang itu, yang tohu bahu atau dalam bahasa Ibrani itu atau situasi kacau balau itu, situasi gelap itu diubahkan oleh karya usaha Tuhan sehingga ada terang yang kemudian menciptakan banyak hal yang terjadi kemudian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa memilahkan sekarang mana yang gelap dan mana yang terang. Kemudian kita bisa mulai memilah juga menempatkan diri di dalam perubahan-perubahan di antaranya pagi, kalau dalam kisah penciptaan, pagi dan terang. Akan ada masa-masa transisi yang patut kita juga renungkan. Jadi pada situasi duka kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan atau perlu masa-masa transisi pagi dan petang. Ada masa-masa transisi. Jadi kita juga harus sadar bahwa ketika kita mengalami masa gelap, masa petang yang urip, ya kita perlu usaha. Dan itu memang tidak begitu saja kemudian menjadi sukacita. Ada proses, ada masa transisi di dalamnya. Jadi kalau kita merenungkan lebih dalam lagi, kita mendapatkan hikmatnya. Bahwa kenyataan gelap itu ya sesuatu yang kalau kita mau singkirkan, kita perlu usaha. Dan dalam usaha itu ada masa-masa transisi. Ada sisi-sisi yang harus kita lalui. Nah, bacaan ini juga memberi penjelasan kepada kita ketika gelap pada kisah pertama itu, hari pertama Tuhan menciptakan, dalam kisah mitologi kitab Kejadian itu, kita bisa tahu bahwa itu ada usaha dari Tuhan. Jadi kalau kita mau membangun kehidupan kita yang gelap, yang muram, yang mungkin bangkrut, yang mungkin gelap, petang dan sebagainya itu, baik saya menyarankan ya kita memakai terang yang dari Tuhan. Memang akan ada masa transisi yang mungkin tetap tidak enak, tetapi kenyataannya terang dari Tuhanlah yang kemudian menjadikan banyak hal menjadi jelas, nyata, dan terjadi kehidupan. Belajar dari perenungan di atas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyadari bahwa realita hidup kita memang tidak selamanya terang. Ada masa-masa kegelapan. Peristiwa-peristiwa hidup kita tidak selamanya juga gelap. Ada masa-masa terang. Karena itu
seperti kisah Kejadian bagaimana Tuhan menata pemisahan terang dan gelap, kemudian ada malam, ada siang, ada petang, ada pagi. Tuhan menatanya itu sedemikian rupa sehingga menjadi dinamis dan baik. Kita juga perlu melakukan hal yang sama. Ketika kita berusaha bangkit dari kehidupan kita memerlukan penataan. Tidak bisa orang kemudian begitu saja mengalami kesuksesan, harus ada proses yang harus ditempuh. Kita perlu menata kehidupan kita. Tuhan adalah sumber terang. Karena itu saya mengajak Bapak menata hidup kita di dalam terang Tuhan itu, supaya ketika terang kita terang yang sejati dan mampu mengatasi kegelapan juga dengan lebih baik lagi. Ingat Ibu Bapak, kita akan mengalami masa-masa itu. Kita akan mengalami situasi yang menyenangkan, tetapi kita harus sadar kita pun akan mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Apapun itu, saya mengajak saudara untuk terus berada di dalam terang Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat satu kata-kata untuk menutup perenungan ini, bahwa realita kehidupan kita itu pantas setiap pagi kita belajar. Bapak Ibu tentu menyadari ketika malam kita tidur, dan pada malam yang gelap itu kita terlelap, dan tiba-tiba esok kita bangun di dalam terang yang baru. Apa yang terjadi ketika gelap dan kita tidur? Kita tidak menyadari, kita tidak mengerti, tetapi kita dapat yakin bahwa besok kita bangun dalam keadaan yang baik-baik saja. Bapak Ibu, mari kita juga percaya, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena banyak hal yang tidak bisa kita pegang. Karena itu pantas bagi kita untuk terus berpegang pada Tuhan dalam terang dan gelap. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan untuk disertai, dan Tuhan menyertai kita dengan cinta kasih. Tuhan menata dengan baik. Percayalah akan hal itu, dan mari kita kerjakan kehidupan kita lebih baik lagi. Jangan khawatir ketika kegelapan melanda hidup kita, tetapi sadarilah dengan sukacita juga ketika terang selalu ada dalam diri kita. Dan mumpung masih terang, mari kita kerjakan karya-karya Tuhan, supaya dunia ini penuh dengan sukacita, penuh dengan terang Tuhan. Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, sumber kehidupan, sumber terang abadi, bantulah kami ya Tuhan, untuk terus berjalan menurut terang Tuhan. Ketika duka ada dalam hidup kami, ketika kesusahan ada dalam diri kami, ajari kami untuk menyadari bahwa di sana pun Engkau tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, beri kami juga kebijaksanaan ketika kami berada dalam terang kehidupan yang biasa-biasa, kehidupan yang wajar, tidak ada duka menyelimuti hidup kami. Ajari kami untuk mengerjakan hidup kami menjadi terang bagi sesama kami. Tuhan, kami mohon berkat-Mu Tuhan, bahwa kebaikan yang Engkau bawa bagi kami semua, terang yang Engkau limpahkan bagi kami semua, biarlah juga dapat dinikmati bagi orang-orang yang boleh kami jumpai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon tuntunan penyertaan-Mu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih kami kepadamu Tuhan. Haleluya, amin.